Assalamualaikum teman-teman investor dan trader, gimana kabarnya? Semoga sehat dan berbahagia. Crypto Story hari ini akan kembali mengupdate harga dan berita seputar cryptocurrency. Semoga bisa sedikit menambah info bagi teman-teman yang trading maupun investasi di dunia kripto. Disclaimer, info yang kami sampaikan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto. Jadi pastikan setiap keputusan yang teman-teman ambil sudah melewati analisa teknikal maupun analisa fundamental. Mengingat market kripto memiliki risiko yang sangat tinggi. Baik, seperti biasa untuk masuk ke pembahasan, kita cek dulu harga kripto kita di hari ini, di posisi hari ini. Hari ini Bitcoin mengalami penurunan sebesar 5,60%. Saat ini Bitcoin berada di harga 41.417,57 US dollar. Untuk Bitcoin sendiri secara chart kita perhatikan di daily, di hariannya. Di sini Bitcoin untuk satu hari ke belakang memang ada sedikit penurunan. Memang kalau kita perhatikan, walaupun kemarin ada rebound, akhirnya kembali naik. Kita perhatikan untuk yang chart secara mingguannya ya, seperti yang teman-teman perhatikan. Yang merah itu pada saat kemarin awal-awal invasi Rusia ke Ukraina, memang kripto secara keseluruhan hampir semuanya itu terkoreksi, termasuk Bitcoin sendiri. Tapi akhirnya semuanya bisa kembali merangkak naik. Jadi kalau saya simpulkan pribadi, kalau chart secara daily seperti ini masih kategori wajar. Bisa jadi ini aksi profit taking dari beberapa investor maupun trader. Ya, next di koin selanjutnya ada Ethereum. Ethereum mengalami penurunan lumayan besar sebesar 7,97%. Saat ini Ethereum berada di harga 2.719 US dollar. Ethereum sendiri secara daily juga mengalami koreksi. Kalau untuk weekly-nya dalam mingguan, polanya hampir mirip seperti Bitcoin. Tentunya juga ada fase koreksi di sini, tapi masih dalam keadaan wajar kalau menurut saya pribadi ya teman-teman ya. Di koin berikutnya ada Binance. Binance mengalami penurunan juga. Ini koin rata-rata mengalami penurunan. Untuk Binance sendiri 4,45%. Saat ini Binance berada di harga 390,63 US dollar. Untuk Binance sendiri secara chart juga tetap koreksi. Ini saya yakin seluruhnya juga sama ya teman-teman ya. Di koin berikutnya setelah Binance ada XRP. XRP di sini penurunannya sebesar 4,41%. XRP saat ini berada di harga 0,7332 US dollar. Disusul ada Cardano, penurunannya sama 6,59%. Disusul Solana, disusul Polkadot dan Dogecoin. Untuk karena pembahasan kita hari ini, terkait dengan Dogecoin hari ini penurunannya sebesar 5,65%. Saat ini berada di harga 0,1257 untuk Dogecoin sendiri. Karena hari ini kita akan membahas berita tentang Dogecoin, jadi kita coba lihat chartnya dulu. Chartnya memang sama juga ya, karena koin-koin besar juga rata-rata pada koreksi. Kita lihat untuk weekly-nya, untuk mingguannya polanya juga mirip ya teman-temannya. Jadi memang positive thinking ya, jadi jangan terlalu panik dulu. Ini mungkin masih masuk ke dalam taking profit segala macamnya, mengingat ini juga udah di ujung minggu, mau weekend segala macam. Ya, saya rasa ini juga memanfaatkan untuk profit taking bagi para investor maupun trader. Baik, karena sesuai yang saya bicarakan tadi, pembahasan kita hari ini tentang Dogecoin. Dogecoin hari ini updatean yang akan kita bahas yaitu Mas menanggapi Joe Biden tentang Tesla, pekerjaan dan mobil listrik. Jadi Mas ini Elon Musk maksudnya ya. Baik, kita coba bacakan. Joe Biden atau siapa yang mengontrol Twitternya diversifikasi dengan tanda centang biru mengumumkan bahwa raksasa mobil Ford
telah menginvestasikan dana untuk membangun kendaraan listrik sebesar 11 miliar US dollar dan menciptakan 11.000 pekerjaan di seluruh Amerika Serikat. Nah, Biden mentweet bahwa General Motors telah melakukan investasi terbesar dalam sejarah untuk juga memulai produksi mobil listrik, menciptakan 4.000 pekerjaan di negara bagian Michigan. Elon Musk menjawab bahwa Tesla lah yang telah berinvestasi lebih banyak daripada gabungan Ford dan GM atau General Motors tadi. Telah menciptakan lebih dari 50 lapangan pekerjaan di bidang konstruksi mobil listrik. Tweet oleh Musk dapat dikaitkan dengan fakta-fakta bahwa hakim menolak upaya Musk untuk menuntut Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Bos Tesla menuduh bahwa SEC telah membocorkan informasi tentang penyelidikan federal terkait dengan Tesla kepada pihak ketiga. Jadi memang Biden tentunya juga dalam pemulihan ekonomi di US, di negaranya juga tentunya Joe Biden ingin suatu terobosan. Jadi Joe Biden menggabungkan dari Ford dengan General Motors sehingga perusahaan tersebut bisa besar dan kembali kuat. Tapi akhirnya dibalas dengan Elon Musk bahwa mereka juga sebelumnya sudah menciptakan lapangan pekerjaan jauh lebih besar. Kita next berita selanjutnya, ini masih di di berita yang sama ya, di U.Today. Ini terkait dengan Dogecoin. Jadi memang masih agak lucu-lucuan ini kalau di sini kita lihat beritanya ini tentang topik Dogecoin dan McDonald. Saya rasa teman-teman semuanya mungkin bukan hari ini, udah beberapa bulan yang lalu kita juga sama-sama sudah mengetahui info tentang Dogecoin dan McDonald. Jadi penggunaan Twitter Dog Support Team memposting meme tentang Dogecoin di bawah tweet Musk tentang pasukan Dog yang mungkin terlalu aktif mencoba membujuk bisnis baru mengenai kripto, menerima cryptocurrency meme favorit mereka. Jadi memang para penggemar dari Dogecoin ini kayaknya memang ingin secepatnya Dogecoin ini digunakan dalam bisnis baru di kedepannya. Kita coba baca lagi. Ini Mas menanggapi hanya dengan satu kata, McDonald mungkin mengisyaratkan khusus baru-baru ini penggemar Dogecoin mulai memposting banyak tweet mendesak raksasa makanan cepat saji itu menerima pembayaran dalam kripto anjing atau dalam Dogecoin tersebut. Namun Musk memprakasainya ketika dia men-tweet bahwa dia akan makan Happy Meal di TV perusahaan jika menerima Doge. Perusahaan menolak proposal Musk, mendesak Tesla untuk memulai pembayaran di Gramecoin terlebih dahulu. Jadi walaupun udah di-push dengan Elon Musk sendiri ya teman-temannya, tapi masih juga belum menunjukkan hasil yang seperti gimana gitu kan. Ini salah satu usahanya nih, salah satu meme lucuannya. Tapi walaupun begitu kita juga tidak pernah tahu kedepannya nanti akan seperti apa nih, apakah memang benar-benar digunakan karena perkembangan kripto itu kan besar, bisa jadi nanti ya benar-benar digunakan ini Dogecoinnya. Jadi saya pribadi juga tidak pesimis dengan barang-barang tentang untuk pembayaran makan di McD segala macamnya. Bisa jadi secepatnya terrealisasi walaupun akhirnya banyak meme-meme yang muncul ya seperti ini salah satunya. Tapi ya kita berdoa aja ya. Jadi kalau memang bisa makan di McD gunakan Dogecoin kan juga seru juga tuh sepertinya. Oke, next kita lihat di sini di U.Today. Tadi kan Elon Musk mengisyaratkan pasukan Dogecoin
menarik semua perhatian untuk membuat McD menerima seperti yang tadi kita bahas tuh. Jadi memang ini penggemarnya. Jadi saya sebenarnya juga berharap ini bisa terrealisasi kan, kalau kita jadi kemana-mana juga, misalnya pas lagi ke luar negeri misalkan kan bisa belanja makan di McD pakai Docoin kan juga lebih simple jadinya kan jatuhnya. Oke, next di berita selanjutnya di sini ada dari Cointelegraph. Cointelegraph di sini, Docoin Foundation mendaftarkan nama dan logo sebagai merek dagang di dalam UE. Yayasan mengambil tindakan untuk mencegah atau upaya oleh orang-orang yang sama sekali tidak terafiliasi dengan Docoin untuk mendaftarkan nama-nama karena alasan penipuan dan pemerasan oleh anggota dewan. Jadi memang jadi Docoin ini benar-benar lagi mendaftarkan, mungkin istilahnya bahasa kita tuh hak patennya lah, lagi di hak patennya, jangan sampai ada kasus penipuan, pemerasan dan lain-lainnya. Bagus juga sih karena memang kedepannya perlu seperti itu saya rasa. Oke, kita next di sini masih lanjut dari yang tadi. Ini mengatakan masalahnya tidak pernah digunakan dalam meme dan lain-lain, tapi upaya oleh orang-orang yang sama sekali tidak terafiliasi dengan Docoin untuk mendaftarkannya, yang hanya benar-benar masuk akal jika mereka untuk kemudian memeras komunitas atau proyek Docoin, pengembang yayasan dan lain-lain secara langsung. Jadi si tweetnya juga, ini adalah kemenangan kecil yang tampaknya sangat tidak relevan mengingat semua yang terjadi saat ini di dunia, tapi adalah langkah penting. Jadi tweetnya seperti itu tuh dari Docoin Foundation. Nah, jadi bagi para penggemar Docoin ini gimana nih? Boleh nanti dikasih saran dan masukan nih, atau mau sharing-sharing di kolom komentar juga boleh. Kita next ya, masih di Cointelegraph. Sejak kebangkitan pada bulan Agustus, Yayasan Docoin telah menghadapi banyak masalah dengan penggunaan nama dan citra karena bahwa fakta yayasan tersebut tidak mencari perlindungan merek dagang pada saat pendirian di tahun 2014. Di Amerika Serikat sendiri pada bulan September, aplikasi yayasan di kantor paten dan merek dagang AS bersaing dengan setengah lusin lainnya, setidaknya 100. Gak tahu nih 100 apa maksudnya nih ya. Cryptocurrency yang tidak terkait dengan Docoin Foundation menggunakan nama Docoin. Konsekuensi nyata lainnya dari perebutan nama cryptocurrency adalah pengunduran diri Direktur Yayasan Ross Nicole mengumumkan keputusan di blog pada 16 Februari. Nicole menulis bahwa yayasan beroperasi di lingkungan yang sangat menentang, di mana tekanan terlibat sangat besar. Menurut Nicole, sejumlah pendaftaran merek dagang untuk Docoin pada musim panas 2021 akan kemungkinan tuntutan hukum terhadap pengembangan dari seorang yang mengklaim kami bertanggung jawab atas dana mereka. Jadi memang kalau saya perhatikan di sini dari internal Docoinnya sendiri, walaupun sering kita bilang ini koin meme atau segala macamnya, jadi memang internal mereka juga sepertinya lagi gencar-gencarnya memperbaiki di dalamnya ya. Jadi mungkin untuk berita kita hari ini terkait dengan koin anjing atau Docoin, mungkin hari ini hanya cukup sampai di situ, walaupun beritanya nggak begitu berat-berat benar. Saya semoga bisa mendapat sedikit masukan lah bagi teman-teman yang sedang koleksi koinnya anjing ini atau Docoin. Kita berharap juga yang tadi pembelanjaan di McD juga bisa diterima menggunakan Docoin, jadi seru tuh. Jadi kalau kita belanja tinggal pakai Docoin kan. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman selalu sehat, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi masih ada di sekitar kita. Tetap jaga kesehatan. Semoga sehat dan berbahagia. Selamat beraktivitas dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.